perkenalkan saya Ana Agung Istri Putri Dwijayanti, program Pasca Sarjana LSPR Communication and Business Institute Jakarta, jurusan Corporate Communication, Batch 11 E-Learning Program. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Krisis pada Industri Perhotelan di Daerah Kuta Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sejak akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan virus COVID-19, yang mana virus ini berdasarkan keputusan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah dinyatakan sebagai wabah atau pandemi. Pandemi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wabah yang berjangkit di mana-mana, meliputi daerah dengan cakupan wilayah yang luas. Berdasarkan data dari boardofinnovation.com, sektor yang menduduki posisi pertama yang terdampak dari virus COVID-19 ini adalah sektor tourism and hospitality. Salah satu industri dalam sektor tourism and hospitality yang terkena dampak besar dari COVID-19 ini adalah industri perhotelan. Banyaknya karyawan yang dirumahkan, turunnya tingkat kepercayaan publik untuk berkunjung atau menginap di hotel, dan juga maraknya penyebaran berita hoax terkait hotel-hotel yang dilelang. Tentunya ini dapat mempengaruhi reputasi dari industri perhotelan itu sendiri. Terlebih lagi Bali sebagai salah satu sorotan yang mana terkenal untuk mendukung pariwisata Indonesia dan juga dunia. Bali merupakan salah satu pusat pariwisata yang memiliki banyak hotel. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali menempati posisi pertama untuk hotel berbintang terbanyak di seluruh Bali. Kecamatan Kuta yang terdapat di Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah penyumbang APBD terbesar terlebih lagi untuk provinsi dan juga secara nasional. Yang mana hotel-hotel khususnya Hotel Bintang 4 di Provinsi Bali yang terletak di Kecamatan Kuta merupakan salah satu incaran dari wisatawan mancanegara. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat dua hotel, yakni Edge Sovereign dan juga Dewan Legian Hotel, yang merupakan hotel sentral di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dan juga kedua hotel ini merupakan hotel yang memiliki banyak prestasi, diantaranya adalah menyandang predikat terbaik dalam segi kelengkapan, pelayanan, dan juga pimpinan dari kedua hotel ini tergabung ke dalam Bali Hospitality Leader dan juga IHGMA atau Indonesian Hotel General Manager Association. Prestasi dan predikat terbaik yang diperoleh oleh kedua hotel tersebut tentunya menandakan bahwa reputasi dari kedua hotel ini tergolong baik. Namun di tengah pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu tantangan krisis bagi industri perhotelan khususnya di daerah Kuta Bali, apakah kedua hotel tersebut dapat mempertahankan reputasi baiknya atau malah sebaliknya? Peneliti ingin menganalisis lebih dalam terkait dengan bagaimana penerapan strategi komunikasi krisis pada industri perhotelan, yaitu Edge Sovereign Hotel dan juga Dewan Legian Hotel dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berikut dapat peneliti lampirkan kajian pustaka berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian dengan judul Crisis Communication and Recovery for the Tourism Industry yang dilakukan pada tahun 2008. Penelitian ini menekankan pelajaran untuk menetapkan tujuan berkaca dari pengalaman di masa lalu dan mengembangkan strategi komunikasi krisis dalam konteks outbreak yang relevan untuk organisasi di industri pariwisata, yang tentunya memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas terkait crisis communication di sektor industri pariwisata, khususnya pada saat menghadapi virus atau pandemi outbreak seperti yang saat ini dihadapi, yakni COVID-19. Berikutnya peneliti menggunakan penelitian dari Thomas Abraham tahun 2011 tentang Lessons from the Pandemic, the Need for New Tools for Risk and Outbreak Communication, yang mana menemukan rekomendasi 4 bidang sebagai alat dan pedoman tambahan dalam krisis pandemi yang meliputi pengintegrasian model, pengembangan pemahaman komunikasi melalui internet, penggunaan komunikasi untuk membangun kepercayaan, dan pengembangan pedoman dan prinsip untuk memahami sifat politik dari adanya wabah penyakit. Dan tentunya
ini akan peneliti jadikan sebagai pedoman untuk diperbaharui karena ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan selanjutnya lebih mengarah kepada strategi komunikasi krisis khususnya untuk industri perhotelan. Dapat peneliti lampirkan kembali beberapa penelitian terdahulu dalam subbab kajian pustaka yang akan digunakan untuk mendukung dan sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian saat ini. Kerangka teori dalam penelitian ini diantaranya adalah three-stage approach dalam komunikasi krisis, yang mana dalam tahap ini peneliti ingin menganalisis tahapan-tahapan komunikasi krisis yang telah dan akan dilakukan oleh kedua hotel tersebut melalui prakrisis, krisis, dan juga pasca krisis. Kedua peneliti menggunakan situational communication crisis theory untuk melihat bagaimana strategi-strategi yang dilakukan, dan ketiga peneliti menggunakan teori dari Kriantono, yakni strategi komunikasi krisis teori untuk menjabarkan lebih detail terkait dengan apa-apa saja media-media yang digunakan oleh kedua hotel tersebut dalam mengkomunikasikan krisis di perusahaan. Definisi istilah dalam penelitian ini berasal dari kata pandemi COVID-19 yang mana menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan bahwa virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020, dan hal tersebut mengandung pengertian bahwa virus corona telah menyebar secara luas di dunia, termasuk menjadi tantangan atau krisis untuk industri perhotelan yang berada di Bali. Kerangka konseptual dalam penelitian ini berawal dari pemikiran akan pandemi COVID-19 yang menyebabkan timbulnya krisis pada industri perhotelan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan penerapan strategi komunikasi krisis melalui three-stage approach dalam komunikasi krisis untuk melihat tahapan-tahapan prakrisis, krisis, dan juga pasca krisis yang dilakukan dalam kedua hotel tersebut. Dan juga peneliti didukung oleh teori situational communication crisis untuk menggali secara mendalam terkait dengan penerapan prinsip-prinsip strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh kedua hotel, yakni Sovereign dan juga Duan Legian Hotel dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bab 3, metodologi penelitian. Adapun paradigma dari penelitian ini adalah konstruktivis yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah observasi yang dilakukan peneliti secara mendalam untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi komunikasi krisis pada industri perhotelan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan metode penelitian yang digunakan adalah case study research atau studi kasus, yang menurut Creswell mengatakan bahwa studi kasus itu merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti akan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu, khususnya dalam konteks penelitian ini, yakni kedua hotel tersebut, bagaimana penerapannya dalam melakukan strategi komunikasi krisis untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 3 tahap. Pertama, wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk bertemu langsung dengan informan atau narasumber untuk menggali secara mendalam terkait penerapan komunikasi krisis pada industri perhotelan tersebut. Kedua, peneliti juga akan melakukan observasi untuk melihat di lapangan secara langsung terkait bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dipublikasikan kepada publik sebagai salah satu bentuk dalam strategi komunikasi krisis. Dan terakhir adalah melalui studi dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari dokumen dan rekaman meliputi surat-surat, catatan khusus, rekaman audio, foto-foto, dan informasi yang dikirimkan melalui email maupun pesan telepon. Adapun informan dari penelitian ini diantaranya adalah pimpinan-pimpinan kedua hotel tersebut dan juga tim komunikasi yang tergabung dalam public relations maupun marketing communication di kedua hotel tersebut. Dan ada 2 narasumber tambahan, yakni yang berasal dari Ketua PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Badung, dan juga pihak luar yakni publik atau konsumen untuk dapat melihat bagaimana reaksi publik atau tanggapan publik terkait dengan reputasi perhotelan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah melalui beberapa tahap, yakni pertama, data-data hasil dari wawancara, dokumentasi, dan juga observasi akan dikumpulkan melalui reduksi data terlebih dahulu. Kemudian kedua, data akan diinterpretasi. Yang ketiga adalah dilakukan triangulasi sumber untuk mengecek kebenaran atau keabsahan dari data itu sendiri. Dan selanjutnya adalah penyajian data. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang didapat oleh peneliti.
Waktu penelitian ini terhitung selama 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung. Kemudian tempat dari penelitian ini tentunya terbagi menjadi 4, yakni Edge Sovereign Hotel, Dewan Legian Hotel, Sekretariat PHRI Kabupaten Badung, dan Publik. Dan terakhir adalah keterbatasan dari penelitian ini, tentunya dalam hal keterbatasan berkomunikasi secara langsung karena adanya peraturan pemerintah untuk membatasi pertemuan lintas daerah atau kabupaten selama masa pandemi COVID-19. Demikian presentasi penelitian proposal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan saya mohon masukan untuk perbaikan penelitian ini ke depannya. Terima kasih.